Shalom semuanya, kita kembali lagi di Lab Search kita. Hari ini kita akan berbicara tentang kecewa dengan lawan jenis. Mari kita langsung buka saja di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Orang yang kecewa dengan lawan jenis itu bisa kemungkinan dia bisa suka dengan sama jenis. Tidak harus dan tidak pasti ya. Tapi saya ingin memberitahu bagi kamu yang kecewanya udah mendalam sehingga kamu punya pemikiran untuk ya udahlah gue lebih baik sama jenisnya, itu tidak boleh. LGBT di dalam Yesus itu tidak boleh. Karena itu sama dengan kejadiannya itu seperti di Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu kenapa Tuhan menunggang balikan kota itu karena mereka punya dosa yang sangat banyak, terutama itu adalah tentang LGBT, tentang namanya homoseksual. Bahkan ketika ada 2 malaikat yang Tuhan utus pergi ke sana, mereka tidak tahu bahwa itu malaikat ya, itu mereka hanya tahu bahwa itu adalah manusia biasa yang Tuhan utus untuk menyelamatkan Lot beserta dengan keluarganya. Mereka datang dan berkata, biarlah kami memakai mereka. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, mereka itu ingin berbuat seks. Dalam bahasa aslinya itu, biarkanlah dia datang kepada kami dan kami ingin berhubungan badan dengan dia, laki-laki dengan laki-laki. Dan di situ sangat besar sekali dosanya. Lalu apakah faedahnya dengan kata-kata ini? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Berarti orang Kristen atau yang lahir baru tidak bisa berbuat dosa lagi dong? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita tidak bisa nyaman lagi dengan dosa. Orang yang sudah lahir baru, dia tidak nyaman lagi dengan dosa. Karena pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tidak hanya menebus dosa seluruh umat manusia, tetapi dia membuat kita tidak nyaman dengan dosa itu. Makanya kalau kamu, khususnya kamu yang orang Kristen, kalau kamu berbuat dosa, entahkah kamu ngomong kotor atau apapun itu, kamu pasti akan ada merasa bersalah dan kamu merasa gak nyaman gitu loh. Kalaupun kamu nyaman, kalau kita korek-korek dalam hatinya, pasti dia gak nyaman. Itu udah pasti, gak mungkin gak. Makanya yang Tuhan utus hari ini adalah Roh Kudusnya, bukan? Karena kalau manusia di saat Tuhan sudah mati di kayu salib dan sudah tidak ada lagi dosa, ya Tuhan ngapain mengutus Roh Kudusnya? Justru Tuhan mengutus Roh Kudusnya karena Tuhan tahu bahwa manusia ini, anak-anakku ini harus dituntun. Kenapa? Setelah dia sudah tidak nyaman dengan dosa, apa yang membuat saya nyaman Tuhan? Itu adalah hadiratnya. Makanya diutuslah Roh Kudus. Sekarang ini supaya apa? Supaya kita bisa berfokus atas apa yang mau Tuhan lakukan. Agar kita memuliakan nama Dia. Nah ini dia. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Artinya ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sekecewa apapun, sebenci apapun, ketika kita sungguh-sungguh untuk dekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita kalau kita mau sungguh-sungguh berubah. Mungkin yang dari kecil ya kamu, sudah dari begini saya sudah suka dengan laki-laki. Sudah dari dulu saya suka sama jenis, bagaimana kok saya gak bisa berubah? Bisa. Yesus mau mengubahkan kamu. Karena yang penting adalah ada benih ilahi itu. Bagaimana cara benih ilahi itu ada? Kalau kamu mengundang Yesus datang. Karena kalau kamu tidak berdosa karena itulah di sini dikatakan karena ia lahir dari Allah. Lahir dari Allah bukan Allah itu beranak. Tapi artinya kalau kamu sudah menerima Roh Kudusnya itu, kamu pasti bisa diubahkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita mau memberikan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Mari semua kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, apalagi bagi mereka yang mempunyai kekecewaan yang sangat dalam, hamba berdoa dalam nama Yesus. Agar mereka tidak lagi menjadi kecewa. Mungkin mereka emang sudah disakiti, udah begitu parah ya Tuhan Yesus. Apalagi mungkin dengan lawan jenis mereka. Tapi hamba berdoa ya Bapa, berikanlah kekuatan untuk mereka supaya mereka bisa mengampuni sesama mereka. Agar mereka tetap mau maju, tetap mau mengasihi. Karena itulah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah benih-benih ilahi itu dalam diri mereka ya Bapa. Apalagi bagi mereka yang mungkin sudah lama tidak ke gereja, yang sudah lama tidak mencari Engkau. Biarlah benih itu masih ada ya Bapa. Tumbuhkanlah ya Bapa Roh Kudus yang menjamah pada hari dalam nama Yesus Kristus. Agar nama-Mu dimuliakan, agar mereka kembali kepadamu. Anak-anak-Mu ini kasihani mereka ya Tuhan Yesus. Agar suatu saat nanti
mereka sudah diampuni, mereka bisa membantu teman-teman mereka yang lain untuk lepas dari dosa-dosa itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kelepasan yang terjadi pada hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, and God bless you.